Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmat Firdaus dengan NIM 24110024. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem development life cycle, mengapa SDLC itu penting, kemudian hubungan antar SDLC dengan analisis sistem, dan terakhir, tahapan utama yang ada di dalam SDLC. Pengertian sistem development life cycle atau SDLC. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari tahap perancangan awal sampai sistem tersebut digunakan dan dipelihara. SDLC membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem dibangun secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, hingga memastikan sistem tetap berjalan dengan baik melalui pemeliharaan. Menurut Pressman dan Maxim pada tahun 2020, SDLC a framework defining tasks performed at each step in the software development process. Yaitu SDLC merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan tugas-tugas yang dilakukan pada setiap langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak. Mengapa sih SDLC itu penting? SDLC penting karena memberikan salah satu struktur dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, SDLC menjaga agar proses pengembangan dilakukan secara teratur, tidak melompat-lompat, dan setiap tahapnya terdokumentasi. Yang kedua, SDLC membantu meminimalkan risiko, terutama risiko dalam kesalahan analisis dan implementasi. Banyaknya proyek yang gagal karena kebutuhan tidak dirumuskan dengan benar sejak awal. Yang ketiga, SDLC mencegah scope creep, yaitu kondisi ketika proyek melebar keluar dari rencana awal akibat tidak adanya batasan yang jelas. Yang keempat, SDLC menyediakan mekanisme evaluasi pada setiap tahap sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Dengan begitu, kesalahan kita bisa terdeteksi lebih awal. Apa sih hubungannya SDLC dengan analisis sistem? SDLC dan analisis sistem memiliki hubungan yang erat, karena analisis sistem merupakan salah satu tahap inti dalam SDLC. Di tahap analisis, kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memahami proses bisnis, serta menentukan spesifikasi apa saja yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun. Hasil analisis ini menjadi dasar dari tahap desain, implementasi, pengujian, sampai pemeliharaan. Dengan kata lain, jika tahap analisis dilakukan secara salah atau tidak lengkap, maka seluruh proses SDLC setelahnya juga akan salah. Karena itu, analisis sistem adalah fondasi utama dalam keberhasilan sebuah proyek sistem informasi. Apa sih tahapan utama dalam SDLC? SDLC umumnya terdiri atas 6 tahap utama, yaitu 1. Perancangan atau planning. Pada tahap ini, kita menentukan tujuan proyek, ruang lingkup sistem yang dibuat, sumber daya yang dibutuhkan, serta melakukan analisis kelayakan secara teknis, ekonomi, hukum, dan operasional. Yang kedua, analis. Tahap ini berfokus pada pengumpulan kebutuhan pengguna, pemahaman proses bisnis, serta penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem atau System Requirement Specification. Yang ketiga, ada perancangan atau desain. Pada bagian ini dibuat rancangan logis dan fisik sistem seperti desain basis data, antarmuka pengguna, arsitektur sistem, dan serta alur data. Yang keempat, implementasi atau implementation. Tahap implementasi meliputi proses pembangunan sistem atau coding, pembuatan modul-modul, serta integrasi keseluruhan sistem. Yang kelima, ada pengujian atau testing. Pada tahap ini, sistem diuji untuk memastikan bahwa seluruh fitur bekerja dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Yang terakhir, ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem digunakan, masih perlu dilakukan perbaikan terhadap bug yang muncul, pembangunan kebutuhan, serta penyesuaian sistem terhadap perubahan lingkungan atau masa depan.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Dewasari dengan NIM 24110022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model waterfall. Model waterfall adalah metodologi pengembangan sistem yang paling klasik dan tradisional, di mana proses pengembangannya ini dilakukan secara terstruktur melalui fase-fase yang telah ditentukan. Nah, cara kerjanya, setiap tahap harus diselesaikan secara lengkap dahulu sebelum tahap berikutnya dimulai. Proses berjalan secara linier dari satu tingkat ke tingkat bawahnya, seperti aliran air yang mengalir dari suatu tingkat ke tingkat bawahnya. Model waterfall ini juga memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari metodologi pengembangan sistem yang lainnya. Yang pertama ada alur kerja yang linier dan berurutan. Proses pengembangan ini berjalan satu arah dari atas ke bawah. Setiap tahap atau setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap selanjutnya dimulai. Tidak ada proses bolak-balik atau iterasi antar fase. Dan progresnya juga berjalan secara sekuensial. Selanjutnya yang kedua ada tahap kaku dan berurutan. Fase-fase ini berjalan rigid mengikuti urutan yang sudah ditetapkan. Urutan standarnya ada requirements, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Tidak bisa melompat atau melewati satu fase. Setiap fase harus punya deliverable yang jelas. Yang ketiga ada dokumentasi lengkap di setiap fase. Nah, setiap fase ini menghasilkan dokumentasi yang cukup detail. Dokumentasi ini menjadi acuan untuk fase yang berikutnya. Memudahkan juga tracking dan audit. Lalu penting juga untuk transfer knowledge. Nah, yang keempat ada terencana dan mudah dikontrol. Timeline jelas dan terukur, mudah di-manage karena struktur yang rigid, progres mudah dimonitor, budget lebih mudah diprediksi dari awal, dan cocok untuk tim yang kurang berpengalaman. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Roy C. pada tahun 1970 sebagai model pengembangan perangkat lunak tradisional. Jadi intinya, model waterfall itu punya ciri khas yaitu sekuensial, kaku, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dikontrol. Ini cocok untuk proyek dengan requirement yang stabil dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya di sini ada tahapan utama dalam model waterfall. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, tahapan yang paling sering digunakan ini adalah yang pertama, requirements analysis and definition, atau analisis dan definisi kebutuhan. Pada tahap ini, tim melakukan pengumpulan data dan pendokumentasian kebutuhan sistem dari pengguna. Proses ini dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan mereka. Tim kemudian mengidentifikasi semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam sistem dan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan untuk memahami konteks penggunaan sistem. Outputnya, hasil dari tahap ini adalah dokumen sistem requirement specification yang berisi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara lengkap dan detail. Yang kedua, ini ada sistem and software design. Tahap desain dimulai dengan menentukan arsitektur secara keseluruhan. Tim merancang struktur database termasuk ERD dan skema tabel yang akan digunakan. Selanjutnya, mendesain antarmuka atau interface pengguna agar mudah digunakan dan intuitif. Tim juga merancang struktur dan komponen perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, tahap ini menghasilkan berbagai dokumen desain sistem seperti DFD atau Data Flow Diagram, ERD, Entity Relationship Diagram, dan UML, Unified Modeling Language, serta mockup atau wireframe interface sebagai gambaran tampilan sistem. Yang ketiga ada implementation and unit testing.
atau implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, programmer mulai menulis kode program sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, tim mengembangkan modul-modul sistem satu persatu sesuai spesifikasi. Setiap modul yang selesai dikembangkan, langsung dilakukan pengujian unit untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik secara individual sebelum digabungkan dengan modul yang lainnya. Nah, hasil dari tahap ini adalah kode program atau source code, lengkap laporan uji unit untuk setiap modul yang telah dikembangkan, dan modul-modul program sudah siap untuk diintegrasikan ke dalam sistem. Lalu yang keempat ini ada integration and system testing atau integrasi dan pengujian sistem. Pada tahap ini dimulai dengan menggabungkan semua modul yang telah dibuat menjadi satu sistem yang utuh. Tim kemudian melakukan pengujian sistem yang menyeluruh untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik ketika diintegrasikan. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan requirement yang telah ditentukan di awal. Proses debugging dan fixing error dilakukan hingga sistem benar-benar stabil dan bebas dari bug kritis. Hasil akhir dari tahap ini adalah sistem yang sudah teruji dan siap untuk digunakan. Laporan lengkap hasil testing, serta dokumentasi proses bug fixing yang telah dilakukan. Terakhir, yang kelima ini ada operation and maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Pada tahap operasi ini, sistem mulai digunakan oleh pengguna di lingkungan produksi yang sebenarnya. Tim melakukan pelatihan kepada user agar dapat menggunakan sistem dengan optimal. Ketika sistem sudah berjalan, dilakukan perbaikan jika ditemukan error atau bug yang muncul saat penggunaan drill ini. Tim juga melakukan pembaruan atau enhancement sesuai kebutuhan yang berkembang, serta monitoring performa sistem secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Hasil dari tahap ini adalah sistem operasional yang stabil dan dapat diandalkan, laporan pemeliharaan berkala, serta dokumentasi lengkap tentang update dan pembaruan sistem yang telah dilakukan. Berikutnya ada kesesuaian dan konteks penerapan model waterfall. Model waterfall ini paling cocok diterapkan pada proyek sistem informasi yang memiliki karakteristik yang tertentu. Nah, ini adalah konteks dan situasi di mana model waterfall ini sangat sesuai untuk digunakan. Pertama, kebutuhan sistem sudah jelas dan stabil. Model waterfall ini sangat ideal untuk proyek di mana kebutuhan sistemnya sudah jelas dan tidak akan berubah di tengah pengembangan. Nah, contoh penerapannya adalah pada proyek pengembangan sistem kepegawaian yang requirement-nya sudah jelas, baku, dan terstandar. Atau sistem akademik dasar yang fitur-fiturnya sudah pasti, seperti input nilai, jadwal kuliah, dan data mahasiswa. Dalam proyek seperti ini, perubahan kebutuhan relatif kecil dan dapat direncanakan sejak awal. Sehingga pendekatan linear waterfall ini sangat efektif dan efisien. Yang kedua, ini ada lingkungan pengembangan yang terstruktur dan terkontrol. Waterfall sangat cocok diterapkan di lingkungan yang membutuhkan struktur dan kontrol ketat dalam proses pengembangan. Misalnya, pada proyek pemerintahan di mana setiap tahap harus melalui approval dan dokumentasi formal yang ketat. Contoh lainnya adalah institusi pendidikan yang mengembangkan sistem dengan proses administrasi yang terstruktur, atau organisasi dengan proses birokrasi ketat yang memerlukan dokumentasi lengkap di setiap fase pengembangan. Lingkungan seperti ini sangat sesuai dengan karakteristik waterfall yang menekankan dokumentasi dan approval bertahap. Yang ketiga, ini ada dokumentasi formal diperlukan. Model waterfall ini sangat tepat digunakan ketika proyek memerlukan dokumentasi yang sangat lengkap dan formal di setiap tahapnya.
Ini sangat penting untuk proyek yang memerlukan audit dan validasi eksternal, seperti proyek yang didanai oleh lembaga donor atau pemerintah. Dokumentasi lengkap juga diperlukan untuk proyek yang membutuhkan sertifikasi sistem atau compliance terhadap standar tertentu. Selain itu, dokumentasi formal sangat membantu dalam proyek yang memerlukan transfer knowledge kepada tim maintenance di masa mendatang. Karena setiap tahap pengembangan terdokumentasi dengan baik dan dapat dijadikan referensi. Nah, kesimpulannya, model waterfall paling sesuai diterapkan pada proyek dengan requirement yang stabil, lingkungan kerja yang terstruktur, dan kebutuhan dokumentasi yang tinggi. Proyek-proyek di sektor pemerintahan, pendidikan, atau korporasi besar dengan birokrasi ketat adalah contoh ideal penerapan model waterfall. Namun, model ini kurang cocok untuk proyek dengan requirement yang dinamis atau proyek yang membutuhkan feedback cepat dari user. Oke, di sini ada peran analisis sistem dalam SDLC. Analisis sistem ini berperan sebagai penghubung vital antara pengguna, user atau stakeholder, dan tim teknis atau developer atau programmer. Mereka bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan bisnis dari pengguna dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi teknis yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh tim pengembang. Peran analisis sistem dapat berbeda-beda tergantung pada model SDLC yang digunakannya. Di sini, peran dalam model waterfall dan SDLC tradisional. Pertama, analisis sistem bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Mereka melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder, mengobservasi proses bisnis yang sudah ada, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalah dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Kedua, analisis sistem menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan atau System Requirement Specification atau SRS. Dokumen ini berisi detail lengkap tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, use case, business rules, dan constraints yang harus dipenuhi. Dokumen SRS ini menjadi acuan utama bagi seluruh tim pengembang. Yang ketiga, analisis sistem menilai kelayakan sistem dari berbagai aspek. Mereka melakukan feasibility study yang mencakup kelayakan teknis, apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia, kelayakan ekonomis atau apakah proyek menguntungkan secara finansial, apakah sistem dapat digunakan dengan mudah, apakah timeline realistis. Yang keempat, analisis sistem menyusun rancangan logis sistem. Mereka membuat berbagai diagram seperti data flow diagram, entity relationship diagram, use case diagram, dan dokumentasi lainnya yang menggambarkan alur kerja dan struktur sistem secara logis sebelum masuk ke tahap desain teknis. Yang kelima, analisis sistem menyediakan dukungan analisis perubahan selama implementasi. Jika terjadi perubahan atau ditemukan masalah selama pengembangan, analisis sistem ini berfungsi mengevaluasi dampaknya, mencari solusi, dan memastikan perubahan tersebut tetap sesuai dengan kebutuhan awal yang telah didefinisikan. Selanjutnya ada peran dalam model Agile. Dalam model Agile ini, peran analisis sistem mengalami transformasi yang signifikan. Mereka tidak lagi bekerja di fase terpisah, tetapi terintegrasi dalam siklus pengembangan yang interaktif dan kolaboratif. Pada model ini, analisis sistem sering berperan sebagai product owner assistant. Mereka membantu product owner dalam mendefinisikan dan memprioritaskan kebutuhan, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan model tradisional. Halo semuanya, saya Henry Ramawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian model Agile. Model Agile merupakan sebuah pendekatan yang muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model waterfall. Intinya yaitu mengisi kekurangan dari model sebelumnya, yaitu model
model waterfall, terutama dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Secara fundamental, Agile menekankan pada iterasi atau pengulangan, pengembangan yang incremental atau bertahap, dan kolaborasi yang intensif. Ada 4 nilai utama yang dianut oleh Agile ini. Yang pertama, individu dan interaksi di atas proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak berfungsi di atas dokumentasi yang ekstensif. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan di atas negosiasi kontrak. Dan terakhir adalah respon terhadap perubahan di atas mengikuti rencana. Ada juga framework yang sering kita lihat atau sering kita dengar yang sangat populer, yaitu yang pertama ada Scrum berbasis sprint 1-4 minggu. Ada juga Kanban, fokus pada visualisasi alur kerja. Dan juga Extreme Programming atau XP, fokus pada kualitas kode dan pengujian berkelanjutan. Berikutnya, model Agile juga memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Di antaranya ada kelebihan yang pertama, adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Yang kedua, waktu pengiriman lebih cepat. Yang ketiga, umpan balik pengguna lebih cepat. Namun, model Agile juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, membutuhkan keterlibatan aktif pengguna, sulit dikontrol pada tim besar, dan yang terakhir adalah dokumentasi sering minimalis. Ada juga contoh penerapan yang sering kita jumpai, yaitu aplikasi mobile akademik kampus dikembangkan menggunakan model Agile Scrum dengan sprint 2 minggu. Artinya, setiap 2 minggu mereka harus menyelesaikan dan menunjukkan fungsi baru dari sistem yang sudah bisa diuji dan dioperasikan. Berikutnya ada model spiral yang dikenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1988, menggabungkan elemen dari model waterfall dan pendekatan prototyping dengan penekanan kuat pada manajemen risiko, disebut spiral. Karena proses bersifat interaktif, proyek bergerak melalui rangkaian siklus berulang yang membentuk lintasan spiral. Ada juga beberapa tahapan yang dimiliki oleh model spiral ini, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, analisis risiko atau risk analysis. Yang ketiga, ada rekayasa atau engineering. Yang keempat atau yang terakhir, evaluasi atau evaluation. Setiap siklus baru akan menghasilkan versi sistem yang semakin matang, di mana risiko baru terus diidentifikasi dan diatasi sebelum melangkah ke tahap pengembangan berikutnya. Model spiral juga seperti model sebelumnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya sendiri adalah yang pertama, manajemen risiko lebih komprehensif. Artinya, sangat efektif untuk mengelola proyek berisiko tinggi karena fokus utamanya adalah mitigasi risiko di setiap putaran. Yang kedua, cocok untuk proyek kompleks dan berisiko tinggi. Karena sifat yang fleksibel dan fokus pada risiko, model ini ideal untuk proyek skala besar dan kompleks. Namun, model spiral juga tidak luput dari kekurangan, yaitu yang pertama, biaya tinggi dan perencanaannya kompleks. Yang kedua, membutuhkan keahlian manajemen risiko yang baik. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, yaitu sistem kontrol industri berskala besar dan memerlukan evaluasi keamanan dan reliabilitas di setiap siklus. Berikutnya ada perbandingan model SDLC yang sebelumnya kita bahas. Dalam aspek pendekatan, waterfall itu lebih linear dan berurutan, sedangkan Agile itu lebih interaktif dan adaptif. Namun, spiral itu lebih interaktif berbasis risiko. Nah, dalam aspek fleksibilitas, waterfall itu cenderung rendah. Namun, Agile spiral sendiri itu cenderung tinggi. Untuk dalam aspek dokumentasi, waterfall itu sangat lengkap. Namun, dalam Agile itu minimal, dan sedangkan spiral itu sedang.
Jadi untuk lebih lengkap dalam dokumentasi itu lebih lengkap lebih lengkap waterfall. Nah, untuk risiko sendiri, waterfall terdeteksi di akhir. Nah, untuk agile itu diminimalkan dengan iterasi. Spiral sendiri itu dikelola oleh eksplisit. Nah, kira-kira cocoknya untuk apa sih model-model ini? Nah, untuk aspek kecocokan, waterfall ini untuk proyek stabil, yang stabil aja gitu. Nah, untuk agile sendiri itu proyek dinamis. Nah, spiral sendiri itu proyek besar yang berbasis sangat kompleks dan sangat mengeluarkan biaya banyak. Analisis sistem dalam Agile memfasilitasi blocking grooming, yaitu proses memecah kebutuhan besar jadi user stories yang lebih kecil dan dapat dikerjakan dalam satu sprint. Mereka memastikan setiap user story memiliki acceptance kriteria yang jelas dan dapat diukur, sehingga tim developer tahu kapan sebuah fitur dianggap selesai. Selain itu, analis sistem juga terlibat aktif dalam sprint planning. Mereka membantu tim memahami kebutuhan bisnis di balik setiap user story, memberikan klarifikasi, dan memastikan tim memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dibangun dalam sprint tersebut. Dalam Agile, analis sistem bekerja secara kolaboratif dan berkelanjutan dengan seluruh tim. Mereka tidak hanya membuat dokumen di awal proyek, tetapi terus berkomunikasi dengan stakeholder dan tim pengembang sepanjang proyek untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Kesimpulannya, peran analis sistem sangat krusial dalam kesuksesan proyek pengembangan sistem, baik dalam model tradisional seperti waterfall maupun model modern seperti Agile. Meskipun pendekatannya berbeda, inti dari pekerjaan analis sistem tetap sama, menjalani gap antara kebutuhan bisnis dan sosial teknis, serta memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi kesimpulannya adalah SDLC adalah kerangka kerja terstruktur untuk mengelola tahapan pengembangan sistem. Terdapat 3 pendekatan populer, yaitu waterfall, agile, dan spiral. Pemilihan model tergantung pada konteks proyek dan tingkat risikonya. Analisis sistem berperan penting dalam setiap fase untuk menjamin kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.